Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal hasil uji oli palsunya dari Grid Auto dan Otomotif TV. Jadi yang Otomotif TV membahas oli palsu Shell untuk motor Matic 10W30. Yang untuk mobil membahas oli Shell yang 10W40. Untuk soal detail ya, yang di Grid Auto itu detailnya lebih sedikit. Jadi cuma ditunjukin yang palsu nggak ada data TBN-nya, nggak ada zincnya, tapi ada sulfurnya. Jadi TBN jadi acuan bahwa oli itu palsu. Sementara yang Otomotif TV itu lebih lengkap, kayaknya menyertakan yang benar juga, yang asli juga, sesuatu yang baru ya. Dan tentu juga yang palsu diperlihatkan. Dan ya, kesan penulis terhadap membandingkan ini ya, terhadap perbandingan ini adalah kok sepertinya kesannya dari lembaga uji olinya kok kayak kesulitan gitu ya untuk menunjukkan bahwa oli ini palsu. Jadi untuk menunjukkan palsunya sebuah oli, untuk menunjukkan buruknya kualitas oli itu kayak kesulitan ya, karena memang yang diujikan itu nggak banyak. Yang diujikan itu apa? Viscosity index, kinematic viscosity, power point, flash point, TBN, warna, densitas, tentu kandungannya ya. Jadi ada sulfur, ada zinc, ada fosfor, kalsium, magnesium. Katanya sih itu prosedur untuk uji oli baru di Petrolab. Nah, uji itu nggak ada uji untuk cairannya. Jadi kalau sebelumnya yang dilakukan oleh Kompas TV ada evaporation loss dan foaming, buih ya, uji penguapan dan uji buih. Kalau yang di Otomotif TV ini nggak ada, yang di Petrolab nggak ada. Kalau yang Otomotif TV, yang di Kompas TV itu dari PT Surveyor ya, dari PT Surveyor. Sementara yang ini dari Petrolab. Yang PT Surveyor juga sama sih ya, kesulitan untuk menentukan oli palsu atau enggak ya, cuma bisa nunjukkan dari TBN. Dan di hasilnya Otomotif TV itu ada oli yang terkesan aneh, dianggap jelek, gak ono sing liyane, makanya yang disalahkan adalah flash point. Padahal ya flash point-nya 225 derajat yang dicantumkan sebagai angka jelek. Itu bukan angka jelek, itu cuma beda aja dari yang spesifikasi produk datasheet. Makanya dikasih warna merah, bukan karena jelek. Karena kalau dicari-cari ada pasti oli Shell ya yang flash point-nya kurang dari 225. Penulis pernah lihat 210 tapi wrong ya. Penulis malah cari tapi pernah lihat tuh. Jadi kalau dicari ada ya oli Shell yang
flash point-nya rendah. Jadi bukan karena angka flash point-nya buruk ya dikasih merah, tapi karena beda dari yang tipikalnya. Bedanya terlalu jauh. Ya tentu kita juga perlu bertanya-tanya, itu datasheet dapat dari mana? Datasheet oli cell produksi mana? Karena penulis nyari datasheet oli cell itu bisa dibilang sulit. Ada datasheet kemungkinan ya untuk versi luar negeri, bukan versi lokal. Jadi kalau itu memang shell untuk Indonesia, ya penulis tertarik sekali tuh, di mana dapat datanya. Karena buatan Indonesia ya pasti beda lah dengan buatan luar negeri. Angka tipikalnya juga beda. Tipikal itu kan yang maksudnya biasanya. Angkanya juga bisa berubah kalau beda pabrik, beda batch produksi dan seterusnya. Nah, untuk menunjukkan palsunya, menunjukkan jeleknya itu kayak kesulitan gitu ya. Karena ya dari yang diuji itu ya nggak ada yang bisa menunjukkan kemampuan oli yang jelas. Karena kemampuan oli itu nggak cuma oleh kandungan aditif saja. Karena kalau soal kandungan aditif oli yang jelek pun ya ada kandungan aditifnya, ada zinc sekian, ada sulfur sekian, fosfor sekian. Ya ada lah ya, karena ya pasti dibuat berdasarkan resep. Nggak bisa dari lembaga uji oli membandingkan menunjukkan bahwa oli itu jelek hanya dengan data itu saja. Dan ya seperti penulis barusan bahas, untuk menunjukkan jeleknya sebuah oli perlu lagi ada data evaporation loss 1, 2 oksidasi, 3 shear stability. Kalau dari evaporation loss jelas ya, oli yang evaporation lossnya kurang dari 15% itu memenuhi standar. Jadi oli dipanasi suhu 250 derajat selama 1 jam. Kalau berkurangnya kurang dari 15%, nah itu masuk kategori memenuhi standar API ya. Tapi di situ nggak ada uji oksidasi, perubahan warna tembaga itu apa ya, sing tinoil film itu. Kalau itu di API untuk oksidasinya sendiri berdasarkan warna ya, warnanya segini gitu ya. Kalau untuk oksidasi warnanya sendiri nggak ada ya kayaknya, bolali. Jadi yang diuji di API itu bukan thin film oil uptake ya, suhu 371 derajat itu. Apa jeneng ujine bola kali. Nah, yang nggak ada itu adalah shear stability. Kalau di API itu hanya apakah turun grade atau tidak sesudah sekian cycle gitu ya, sesudah 30 atau berapa gitu ya. Tapi yang jelas ya, dari shear stability itu kita bisa tahu antara oli yang betul-betul tahan dipakai RPM tinggi dan tidak, yang sangat relevan sekali untuk motor ya. Nah, karena dari lembaga olinya itu kesulitan ya, jadi ketika ada orang yang memasuk oli dengan kekentalan yang sama tapi dari merek yang lebih murah, mereka nggak akan bisa bilang buruk ya. Karena ya mau buruknya dari mana? Karena dari data yang mereka ujikan ya gak ono buruknya kan ya. Zincnya ada, sulfurnya ada, fosfornya ada. Lah itu kan sudah sesuai. Mau protes apa lagi? Ya itu ya kelemahannya mereka yang mengandalkan uji lab tapi cuma menunjukkan data zincnya saja. Ya sayangnya untuk data-data lain kita nggak akan bisa tahu ya.
karena yang namanya kinematic viscosity itu hanya angka grade saja, angka kekentalannya termasuk grade berapa. Pour point, last point juga nggak terlalu ketat aturannya ya, nggak ono standar harus gini gitu ya. Ada minimalnya sih, minimalnya 205 kalau nggak salah ya. Tapi ya untuk flash point ada sesuatu yang mudah untuk dicapai. Masalahnya ya karena olinya sendiri tidak mencantumkan data-data lain, seperti misalnya evaporation loss sama lembaga uji olinya nggak diuji, padahal itu di API jadi salah satu persyaratan kelulusan. Zero stability nggak diuji, padahal di API jadi salah satu kelulusan. Uji pemanasan yang lain juga nggak dilakukan, padahal di API itu jadi salah satu persyaratan. Ya jadi balik lagi lah ya, hasil uji otomotif TV membuktikan bahwa yang namanya uji lab itu sulit untuk dipakai untuk menunjukkan apakah oli itu jelek atau bagus. Jadi untuk menunjukkan oli palsu saja cuma bisa dari TBN ya, karena ya kebanyakan oli palsu itu TBN-nya nggak ada, tidak terdeteksi karena dibuat tanpa aditif. Nah, tapi untuk yang oli palsu satu lagi kan dia pakai oli yang sudah nggak kepake, oli bekas murah atau apalah gitu ya. Nah, itu kan ada TBN nih. Nah kalau sudah kayak gitu gimana? Kan ya susah toh. Dari dari lembaga uji olinya nggak bisa menunjukkan oh oli ini lebih jelek begitu ya. Jadi misal olinya diisi oleh merek yang lebih murah, merek murahan gitu, 10W30 sing 25 ribuan gitu kan wis untung ya. Dari lembaga uji olinya nggak akan bisa nunjukkan jeleknya kalau cuma dari angka itu aja. Tapi ya lagi-lagi banyak orang yang harus uji lab, ngomong uji lab tok tanpa menyebut spesifik yang mana. Kadang juga nyebut spesifik, harus tahu kandungannya. Apaan itu? Tahu kandungannya tapi nggak bisa nunjukkan jeleknya kok, buktinya yang di otomotif TV. Jadi omongan harus uji lab itu omong kosong kalau yang kemudian diuji cuma kandungannya. Uji lab itu yang harus kita uji adalah shear stability, evaporation loss, oxidation stability. Harusnya itu angkanya yang dibandingkan. Tapi mana? Yang di Petrolab nggak ada, yang di Surveyor nggak ada. Ya percuma melakukan uji lab kalau nanti hasilnya itu nggak bisa membedakan antara oli bagus dan jelek. Tapi ya ngono akeh sing maksa kalau dari uji lab kita bisa tahu oli yang bagus dan jelek. Lah otomotif TV aja sudah membuktikan, sulit kok. Ya wes lah, mau ngomong apa lagi ya. Fakta udah menunjukkan bahwa dari lembaga uji oli pun sulit menunjukkan jeleknya oli palsu kalau ya ternyata ada TBN-nya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.